Wiki Podcast kali ini gue mau ngebahas tentang peran penting paus bagi alam. Paus terdampar di pantai seringkali memancing reaksi keras dan membuat orang penasaran. Paus yang terdampar bisa melakukan hal-hal aneh seperti meledak. Rasanya menyedihkan melihat makhluk yang begitu luar biasa di dalam air berubah menjadi onggokan lemak tak bernyawa di darat. Namun yang jarang dicatat adalah hilangnya peluang untuk penyerapan karbon, terutama paus balin dan paus sperma, termasuk dalam daftar makhluk terbesar di bumi. Tubuh mereka adalah penyimpan karbon yang sangat besar, dan keberadaan mereka di lautan membentuk ekosistem di sekitarnya. Dari kedalaman lautan, makhluk-makhluk ini juga membantu menentukan suhu planet. Ini adalah salah satu yang baru-baru ini kita hargai. Di darat, manusia mempengaruhi karbon yang tersimpan di ekosistem darat melalui penebangan dan pembakaran hutan dan padang rumput. Menurut sebuah makalah ilmiah tahun 2010, di laut terbuka, siklus karbon dianggap bebas dari pengaruh langsung manusia. Tapi asumsi itu mengabaikan dampak perburuan paus. Manusia telah membunuh paus selama berabad-abad. Tubuh paus memberi kita segalanya, mulai dari daging, minyak, hingga tulang ikan paus. Catatan perburuan paus komersial paling awal terjadi pada tahun 1000 Masehi. Sejak itu puluhan juta paus telah dibunuh, dan para ahli meyakini bahwa populasi paus mungkin telah menurun hingga antara 66% dan 90%. Ketika paus mati, jasadnya tenggelam ke dasar laut. Semua karbon yang tersimpan di tubuh mereka yang sangat besar berpindah dari permukaan air laut dalam dan bertahan di sana selama berabad-abad atau lebih. Dalam studi tahun 2010, para ilmuwan menemukan bahwa sebelum ada industri perburuan paus, populasi paus tidak termasuk paus sperma akan menenggelamkan antara 190.000 hingga 1,1 juta ton karbon per tahun ke dasar laut. Itu setara dengan menghilangkan 40.000 sampai 410.000 mobil dari jalan raya setiap tahun. Tapi ketika bangkai paus tidak tenggelam ke dasar laut karena paus dibunuh, karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Andre Persing, ilmuwan kelautan Universitas of Maine dan penulis studi itu, memperkirakan bahwa selama abad ke-20 perburuan paus menyebabkan sekitar 70 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Memang banyak, tetapi setara dengan karbon dioksida yang dihasilkan 15 juta mobil dalam 1 tahun. Saat ini Amerika Serikat memiliki 236 juta mobil, kata Andre Persing. Tapi paus tidak hanya berharga setelah mati. Tumpukan kotoran yang dihasilkan mamalia ini juga sangat berguna. Paus mencari makan di laut dalam, lalu kembali ke permukaan untuk bernapas dan buang air. Kotorannya yang kaya zat besi sangat cocok untuk pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton mungkin berukuran mikroskopis, tetapi jika digabungkan, fitoplankton memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap atmosfer planet. Mereka menangkap sekitar 40% dari semua CO2 atau 4 kali lipat jumlah yang ditangkap oleh hujan Amazon. Kita perlu menganggap perburuan paus sebagai tragedi yang menghilangkan pompa biologis yang sangat besar dari laut. Keberadaan paus seharusnya bisa melipat gandakan produktivitas fitoplankton dan kemampuan laut untuk menyerap karbon.